Fungsi dua perubah dengan dua perubah real adalah fungsi yang memadankan pasangan terurut X, Y anggota R2 dengan sebuah bilangan set. Nah, notasinya adalah seperti ini. Set sama dengan fungsi X, Y. X dan Y disebut perubah atau variabel bebas. Sedangkan set dinamakan perubah tak bebas. Nama ini diberikan karena apa? Karena X dan Y-nya bisa kita pilih sembarang nilai, sedangkan set nanti dihitung dengan mengikuti aturan fungsinya. Contoh fungsi dua perubah adalah ini. Fxy sama dengan sekian. Jadi di sini nilai set adalah nanti nilai hasil hitungan ini. Nah, kalau kita gambarkan di dalam himpunan, jadi ini X, Y adalah di daerah definisi fungsi, kemudian dihitung dengan aturan fungsi F, didapat nilai set. Notasinya seperti ini, tetapi lebih sering kita gunakan notasi seperti itu. Kemudian ada istilah daerah definisi seperti pada fungsi satu perubah. Daerah definisi atau domain dari fungsi F, ini notasinya D indeks F itu adalah kumpulan semua pasangan XY, ini masing-masing bilangan real, sehingga nilai fungsi ini atau fungsinya terdefinisi atau bisa kita hitung. Oke, kemudian daerah nilai adalah kumpulan semua set. Jadi setelah ada daerah definisi ini, berarti kita sudah mendapatkan pasangan-pasangan XY di mana fungsi bisa dihitung. Nah, kalau semua pasangan tersebut kita masukkan ke aturan fungsi, hasilnya setnya kita kumpulkan, itu dinamakan daerah nilai. Pada umumnya menentukan daerah nilai adalah sukar. Yang biasa ditanyakan adalah daerah definisinya, kecuali fungsinya spesial. Nah, sebagai contoh, coba tentukan daerah definisi dan dari contoh di atas ini, lalu gambarkan. Oke, coba kita perhatikan. Ini kita klik. Di sini. Oke. Nah, untuk menentukan daerah definisi fungsi ini, berarti kita harus mengumpulkan semua X, Y supaya dia bisa dihitung. Kadang-kadang kita menentukannya yang nggak bisa dihitung yang mana, itu kita buang. Jadi untuk fungsi ini, kita lihat bahwa yang di bagian pembilang itu haruslah Y min X kuadrat lebih besar sama dengan 0 karena akar tidak boleh negatif di dalamnya. Selain itu, penyebut ini tidak boleh bernilai 0. Kapan dia bernilai 0? Kita lihat ini bentuk kuadrat, dia akan 0 kalau X-nya 0, Y-nya 1. Jadi titik 0,1 itu kita buang dari daerah definisinya. Nah, dengan demikian kalau kita tulis daerah definisinya harus memenuhi ini, jadi yang akar ini, dan ini tidak boleh 0, itu kita tuliskan dalam himpunan sebagai berikut. Daerah definisi adalah himpunan X, Y, pasangan X, Y dengan ini harus dipenuhi dan XY-nya tidak boleh titik ini. Oke, itu selesai daerah definisinya. Lalu diminta menggambarkan daerah definisi. Ini gambarnya adalah di bidang XY ya, bukan di ruang. Di bidang XY.
Mengapa? Karena hanya melibatkan pasangan-pasangan X dan Y yang memenuhi ini. Nah, untuk menggambarnya, ini satu titik kita tinggalkan dulu, mudah. Yang ini kita akan menggambar ini. Kalau menggambar pertaksamaan, itu langkahnya kita gambar dulu yang sama dengannya. Oke. Jadi kita gambar dulu Y min X kuadrat sama dengan 0. Atau Y sama dengan X kuadrat. Gambarnya adalah seperti ini. Parabola Y sama X kuadrat. Nah, setelah itu kita mau menentukan ini. Tadi dengan grafik ini maka bidang X-Y terbagi dua, yaitu yang di atas garis biru dan yang di bawahnya. Dan yang biru itu adalah yang persis sama dengan 0. Nah, untuk mendapatkan daerahnya, kita tinggal cobakan aja. Ambil salah satu titik di luar kurva yang biru, di mana aja. Kemudian kita periksa memenuhi ini atau tidak. Coba kita ambil di sini titik 1,0. 1,0 kita masukkan ke sini. X-nya 1, Y-nya 0. Oh, ternyata hasilnya min 1. Tidak memenuhi ini. Tidak memenuhi ini. Oke, jadi dengan demikian yang memenuhi berarti daerah yang satunya lagi. Nah, dan demikian yang memenuhi adalah yang ini. Kita hitung, kita arsir atau kita warnai supaya jelas. Ini adalah daerah definisinya. Tetapi ingat tadi titik ini tidak boleh dimasukkan. Titik ini ada di mana? 0, X-nya, Y-nya 1 ada di sini. Nah, berarti titik itu harus dikeluarkan. Dengan demikian dalam definisinya adalah kurva yang biru termasuk ujung ini batasnya parabolanya karena boleh 0. Oke, itu adalah contoh dalam definisi fungsi. Kembali ke slide semula. Oh ya, ini sudah. Oke, ini sebagai latihan sendiri. Nah, ini beberapa contoh dari fungsi dua berubah. Ini yang dinamakan wind chill index. Itu di daerah yang beriklim dingin, temperatur udara yang dirasakan oleh seseorang yang terasa itu bergantung pada temperatur udara sesungguhnya, ini yang diukur oleh termometer, dan kecepatan angin yang ada di daerah tersebut. Jadi temperatur yang dirasakan oleh badan kita ini bergantung kepada temperatur sesungguhnya, temperatur udara sesungguhnya, dan kecepatan angin yang berhembus di situ. Sebagai contoh di sini, yang ini kita lihat. Di sini temperatur sesungguhnya min 5 derajat, tetapi kecepatan angin yang berhembus 50 km per jam. Maka temperatur yang dirasakan oleh tubuh kita itu serasa minus 15 derajat. Sedangkan ini temperaturnya min 15, kecepatan anginnya 0. Jadi betul-betul dirasakan sebagai minus 15 derajat Celcius. Ya, ini hanya contoh fungsi dua berubah di mana temperatur yang dirasakan bergantung kepada temperatur sesungguhnya dan kecepatan angin yang berhembus. Yang lain, ini body mass index. Body mass index ini mengukur antara proporsi berat seseorang dengan
tinggi badannya ideal atau tidak. Nah, body mass index ini dirumuskan dengan persamaan ini. Kembali ini fungsi 2/4. B fungsi dari massa atau berat orang dan tingginya dengan rumusan ini. Dan ada tabelnya ini, tergantung nilai B-nya ini. Sebagai contoh di sini, siluman kucing tingginya sekian, beratnya sekian. Kalau dimasukkan ke rumus ini didapat seperti ini. Nilai B-nya, BMI di sini. Ya, kita lihat ke tabelnya. Ini 22,5 itu berada di sini ya. Lebih besar dari 18,5, lebih kecil dari 25, jadi dia termasuk yang optimal. Tapi misalnya bulucu, ini bulucu tingginya sekian, nggak beda jauh dengan siluman kucing. Tapi beratnya cuma 42 kilo. Sehingga kalau dihitung ke rumus ini, indeksnya didapat sekian. Kita akurkan lagi ke tabel di sini, dia termasuk yang kurus ya, kurus. Dan selanjutnya, ini hanya contoh-contoh fungsi 2/4. Nah, sekarang kita akan melihat grafiknya. Misalkan F fungsi 2/4 dengan daerah definisi DF, grafik dari F adalah kumpulan semua titik X, Y, Z. Tentunya Z dihitung dari aturan fungsinya. Anggota R3, koordinat ruang di sini, sehingga Z sama dengan fungsi XY. Dan XY-nya adalah semua titik di daerah definisinya. Jadi di sini melibatkan 3 variabel. Tentunya gambarnya ada di ruang. Jadi grafiknya merupakan sebuah permukaan. Permukaan di sini bisa aja berupa bidang data, tapi umumnya ya secara umum dia kurva seperti ini. Jadi yang ini adalah permukaan set fungsi XY. Nah, kita lihat contohnya. Gambar grafik dari ini. Nah, bagi yang sudah menonton videonya atau melihat slide sebelumnya, tentu paham bahwa set sama dengan ini adalah persamaan bidang. Persamaan bidang di mana variabel X, Y, dan Z-nya muncul tiga-tiganya. Jadi untuk menentukan gambarnya, tinggal kita cari 3 titik yang tidak segaris. Oke. Cari. Nah, kalau saya potongkan dengan sumbu X, berarti Y dan Z-nya 0, didapat X-nya 2. Jadi dia melalui titik ini. Demikian juga untuk nilai X dan Z yang 0, kita dapat nilai Y-nya dari sini. Dan satu lagi, kalau kita ambil X-nya 0, Y-nya 0, Z-nya akan 0. Nah, setelah didapat ketiga titik tersebut, kita gambarkan titiknya. Ini titik pertama tadi, titik kedua, titik ketiga. Kemudian kita sambungkan dengan garis dan kita arsir atau kita warnai sehingga bidangnya didapat. Perlu diperhatikan bahwa bidang itu bukan yang cuma potongan segitiga ini. Bidang itu luasnya tak tinggal, jadi ini akan menembus dinding yang di sini, kuadrat oktan 2, ini ke pinggir ke oktan 4, dan ini terus ke bawah ke oktan 5. Oke, dengan demikian ini silakan dicoba latihannya sendiri. Nanti kita diskusikan di pertemuan berikutnya. Yang lain, contoh lain ini. Gambarkan grafik fungsi ini. Nah,
secara umum menggambar grafik fungsi dua peubah itu cukup sukar. Tetapi ada beberapa permukaan yang bentuknya udah standar. Dan itu bisa kalian lihat di video yang linknya udah saya berikan. Nah, untuk yang ini kita akan bawa ke bentuk persamaan standar yang sudah kita kenal. Caranya yaitu kita kuadratkan kedua ruas set sama dengan ini, kita kuadratkan. Kemudian kita susun menjadi ini. Ini tak lain adalah persamaan bola. Persamaan bola pusatnya di 0, 0, 0, jari-jarinya 3. Cuma di sini harus diingat bahwa karena kita mengkuadratkan, di sini nilai set bisa negatif. Padahal dari awal set itu akar sesuatu, nggak mungkin negatif. Jadi nanti ini perlu kita beri catatan, hanya diambil yang setnya non negatif. Gambarnya adalah bola, tetapi yang berada di bidang X, O, Y, karena setnya harus tidak boleh negatif. Jadi demikian. Yang lain ini, bagi yang sudah melihat videonya, tentunya dengan cepat ya. Jadi ini permukaan yang juga agak sering kita gunakan nantinya. Ini permukaan ini namanya paraboloida. Kalau di dimensi 2 biasanya namanya parabola, Y sama X kuadrat. Kalau di ruang biasanya ada tambahan namanya ida, paraboloida. Nah, ini bisa dilihat di cara menggambarnya di video sebelumnya. Tuh, ini saya cepat aja. Nah, gambarnya adalah seperti ini. Ini paraboloida. Oke. Nah, jadi kita lihat bahwa untuk menggambar fungsi dua peubah itu tidak selalu mudah. Bayangkan kalau saya berikan set sama dengan sin X kali Y kuadrat, kita nggak terbayang gambarnya. Nah, ada cara lain untuk menggambarkan fungsi, yaitu menggunakan konsep yang namanya ini, peta kontur.